Duduk kacang Madura ya? Duduk kacang Madura ya? Selamat datang di Leaders Talk bersama saya, Melanie, host Kreatif Vital Madura yang akan memandu acara pada hari ini. OSM Regional Jatim Balmus adalah jabatan tertinggi kita di Regional 5 Jatim, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, pasti banyak nih dari kalian yang mengira Bapak OSM kita itu orangnya galak, orangnya judes, orangnya menakutkan gitu lah. Nah, spesial banget nih, hari ini kita kedatangan langsung Bapak OSM kita, Bapak Arif Wibisono. Selamat datang Bapak. Gimana Pak kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah. Nah, hari ini itu nggak ada angin, nggak ada hujan Bapak. Tiba-tiba pagi-pagi udah datang ke sini. Itu motivasinya apa sih Pak? Soalnya kita tadi pagi itu langsung panik semua gitu loh Pak. Motivasinya apa Pak? Ya kita harus kan selalu cek kesiapan pasukan ya. Oh, iya. Jadi kalau yang selama ini kelihatannya kan di Madura ini kan waduh selalu siap gitu. Kalau kita nggak ngomong-ngomong datang kelihatannya gimana gitu. Nah, ternyata memang siap. Kayaknya Bapak terakhir kali kesini itu waktu ada acara goes 100 km sama Pak Jupri gitu ya Pak ya, sama peresmian FA Madura ini. Ya. Nah, dari Bapak sendiri tuh ada nggak sih Pak perbedaan dari dulu kayak gimana, sekarang kayak gimana Madura itu? Apa perbedaannya Pak? Ya jujur tadi pagi itu ya sempat kaget gitu ya. Iya. Ini ruangannya Pak RZ ini kok jadi berubah gitu. Saya kemarin awal-awal dulu tuh masuk lewat mana ya? Sekarang udah berubah pintunya lewat mana? Kalau menurut Bapak sendiri tuh apa sih yang paling berkesan atau ikonnya Madura itu apa sih Pak menurut Bapak? Terhadap teman-teman sini? Iya. Yang saya suka itu apa ya, kayak lonjakan teman-teman di satu, kalau yang dari secara ini ya performansinya yang selalu di atas. Yang kedua itu kreatifnya teman-teman di sini ya, untuk kegiatan budaya itu sangat menonjol gitu ya. Apa namanya, dibanding bahkan dibanding Surabaya Utara sendiri yang membawai Madura gitu. Itu aja sih. Cuman mungkin satu tadi yang ya juga kaget masuk sini, 6R-nya harus diingetin lagi ya. Oh, siap Bapak. Iya. Nah, ini kita tuh pengen tahu sih perjalanannya Bapak itu dulu sampai sekarang di Telkom Akses itu kayak gimana? Boleh nggak sih Pak kita tuh mengulik-ulik tentang perjalanannya Bapak? Itu boleh nggak sih Pak? Oh, di Telkom Akses nih? Iya, di Telkom Akses. Sebenarnya dulu Bapak pernah punya pikiran nggak sih Pak, pengen dari dulu waktu sekolah tuh punya cita-cita buat aku pengen lah kerja di Telkom atau gimana gitu? Ada? Enggak sih, malah itu yang ya karena anaknya tentara ya pengennya masuk agri. Oh. Jadi karena susunan gigi nggak nggak bagus, jadi nggak bisa. Lah kok kebetulan ya memang ada STT Telkom itu kan ya. Ya, dan kebetulan ada ikatan dinas. Lah daripada bingungnya nanti setelah lulus kuliah baru bingung cari kerja, mending sekarang aja ada ikatan dinas. Itu sih, itu aja. Dulu masuk Telkom Akses itu di tahun berapa sih Pak? Masuk Telkom Akses, awal Telkom Akses kan 12 ya, 12 Desember 2012. Ya. Saya dapat SK ke Telkom Akses itu per Januarinya. Oh. Jadi di Jatim ini tadinya cuman Pak Didi waktu itu jadi GMIS, dulu dibagi dua. Iya. Jadi Pak Didi itu GMIS mulai dari Jawa Tengah, Jatim, Kalimantan sampai Irian. Iya. Terus ada Pak Win itu ngawal operation, saya ngawal konstruksinya. Terus baru ada beberapa teman gabung sama anak SMK temen angkatan 19 kalau nggak salah. Nah di situ baru embrionya Telkom Akses. Kita dapat pekerjaan itu waktu itu adalah
Kalau yang project adalah GDI waktu itu. Apa ya? Lupa saya aninya. Ini school, sorry. Ini school. Nah, sementara kalau yang di kawal Pak Win itu ini STU Mandiri. Pengelolaan POJ waktu itu sekarang IWAN, tapi yang tadinya kumpulannya teman-teman Telkom. Nah, itu diserahkan ke TA. Itu cuman Jombang sama STU Topati di Denpasar. Terus dari situ terus berkembang ya sampai sekarang. Kalau dulu waktu pertama kali masuk ke Telkom Akses itu apa sih Pak yang pengen banget dirubah dari Telkom Akses, apa yang ingin dikembangkan kayak gitu, apa sih Pak kalau dari Pak Awi sendiri? Kalau saya sih karena sejak masuk di Telkom itu kan kebetulan diakses terus. Ya. Nah, terus waktu itu ada Diva, ada DJS. Diva itu divisi akses deh. Ya. Nah, ini semua terus lebur balik lagi ke Telkom yang seperti sekarang vital dan regional. Lah kok ada Telkom Akses yang akan mengelola akses, ya saya ya sudahlah, kayaknya itu rumah saya gitu. Ngelamarlah di situ, nama di Telkom Akses. Awalnya sih nggak kepikiran kalau kita tuh akan handle minute operation ya. Oh, ngawal project gitu. Kalau ngawal project itu kan enaknya akan banyak perubahan karena ada project, ada batas waktu menyelesaikan, selesai, nanti akan project baru. Apa ya, dinamikanya kan bisa berganti-ganti gitu. Lah kok terus ketemu lagi minute operation, ya udah ini lagi kayak sekarang ini. Kalau Bapak Awi sendiri tuh pernah nggak sih Pak ada di masa terpuruk atau bagaimana, itu dulu kayak gimana cara mengatasinya tuh kayak gimana Pak? Kalau merasa terpuruk di Telkom Akses ini, ya awal-awal bentuk waktu masih bertiga terus bentuk itu kan juga perjuangan ya. Bagaimana kita biasa bekerja di divisi akses itu dengan teman-teman yang sudah bisa bekerja ya, artinya dengan arahan sedikit aja sudah bisa jalan gitu ya. Terus ketemu teman-teman yang masih habis lulus SMA terus masuk ke lingkungan akses, nanti berinteraksi dengan teman-teman Telkom, teman-teman mitra, itu kan gapnya juga lumayan gede kan. Yeah. Terus gimana kita ya apa ya melindungi atau ngawal teman-teman ini agar bisa diterima, bisa diakui oleh teman-teman retail, itu ya agak ini gitu loh, berat juga gitu. Tapi ya kita pikirnya ya ini sudah kita niatin masuk ke Telkom Akses, ini bakalan besar, ini bisa bakalan apa namanya jadi apa ya, jadi next proses di Telkom. Terus ya itu gimana caranya kita bisa ngajak teman-teman kita yang ini tuh bisa lebih pede gitu loh, bisa diakui keberadaannya. Ya motivasi itu aja sih. Ya. Sama saya itu kalau kerja itu saya cuma kebayang, wah ini kalau anak saya besar ya. Terus ada temen saya atau ini kamu anaknya siapa gitu, oh Pak Arif, oh bapakmu nggak bisa kerja gitu. Kan wah bisa maluin anak saya. Nah, ternyata beneran gitu loh. Di beberapa teman-teman di Telkom Akses itu ada yang sepantaran dengan anak saya dan pernah jadi temennya gitu kan. Ya kok untungnya ya mungkin teman-teman nganggap saya masih bisa kerja ya. Jadi kalau ditanya, oh bapakmu, ya cuman kok bapakmu kurang banget. Beri contohnya. Ya saya cuman jangan sampai itu aja sih, jangan sampai namanya anak kan ke bapak kan atau orang tuanya kan pasti ada kebanggaan. Ya. Terus dapat inputan, bapakmu kayak gini, pasti kan dia malu kan gitu. Ya. Jangan sampai lah. Ya itu aja sih motivasinya. Pasti percaya diri lah ya kalau bapaknya jadi ya ini bukan jadi apanya, tapi paling nggak ada pengakuan bahwa oh iya apa orang tuamu itu bagus. Si anak itu walaupun dia nggak harus nyentuh jadi ini kan jadi oh berarti sosok ya, mungkin saya juga akan mengidolakan bapak saya kan gitu. Oh, iya. Dia kan juga oh ternyata benar nih bapak saya gitu, tak contohnya gitu. Itu aja. Oh iya. Kalau cita-cita bapak terbesar itu apa sih buat Telkom Akses? Kalau saat ini sih saya itu pinginnya itu tadi, pada suatu saat nanti teman-teman di Telkom Akses itu kan akan mengelola dirinya sendiri ya.
Kalau sekarang kan seolah kami yang dari Telkom itu diperbantukan untuk ngajak teman-teman menuju ke posisi yang nanti akan diterima. Nah, pada saat kita semua mungkin akan menyerahkan tongkat estafetnya ke teman-teman ini, itu teman-teman udah siap. Itu aja. Jadi ya mungkin kenapa kalau dilihat kita mungkin ya rada kok ya harus ada apa namanya presentasi ke, harus ada job tender ke, itu kan seolah-olah memang ya kita pingin bagaimana caranya bantuin teman-teman itu mempersiapkan diri gitu aja. Ya saya yakin senior leader di Jatim Balnus semua seperti itu ini cita-citanya sekarang gitu ya, menyiapkan teman-teman Telkom Akses itu bisa sudah siap untuk tongkat estafet berikutnya. Kalau Bapak sendiri apa sih pesannya untuk Telkom Akses Warrior Telkom Akses ini? Pesannya tuh apa Pak yang pengen disampaikan? Pesannya? Iya, pesan. Pesannya kalau masalah pekerjaan saya yakin teman-teman itu udah sangat jago ya. Ya memang pas teman-teman mungkin banyak juga yang dari ini sekolahnya, terus teknologi ini juga teman-teman juga sudah ngeklop lah ya. Cuman bagaimana teman-teman itu men-challenge dirinya sendiri, bisa menjadi sesuatu di Telkom Akses ini, sehingga nantinya kalau semua tujuannya sama ya pasti pengakuan dari luar terhadap Telkom Akses ini kan semakin kuat gitu. Ya contohnya ya itu tadi, kalau kita ketemu tadi yang saya sampaikan di DOW, jangan melulu hanya masalah teknis lah, masalah komunikasi dengan ini, masalah culture itu ayo kita dorong. Jadi teman-teman itu akan merasa ada wadahnya gitu. Saya yakin dari 3.700 orang di Jatim Balnus itu potensinya besar gitu loh. Makanya ayo jangan malu atau jangan pasif, keluarin aja, kita mewadahi kok. Jadi yang penting itu semua dorong ke produktivitasnya teman-teman, terus semua tanggung jawab kita kerjakan, nggak ada masalah. Nah itu tadi kan pesan untuk Warrior Telkom Akses ya Pak. Kalau khusus buat Madura apa nih Pak pesannya buat Telkom Akses Madura ini apa sih Pak? Kalau teman-teman Madura ya saya berharap apa yang sudah bagus ini ya, sudah bagus nih. Balik lagi itu tadi ya yang saya tambah di Dewi. Ayo tunjukin bagusnya Madura ini by design, by planning, bukan ujung-ujung terus atau kebetulan gitu loh. Tapi memang teman-teman itu sudah punya goal bahwa Madura yang dulunya mungkin bagian dari Surabaya Utara, bagian dari Gresik, sekarang berdiri sendiri, ini itu potensinya gede. Ayo teman-teman gali gimana caranya semua orang Telkom maupun di TA mengakui kalaupun pingin mau pekerjaan, mau culture, lihatlah ke Madura. Jadi teman-teman itu punya motivasi sehingga semangatnya nggak akan berkurang. Pasti akan ada aja ide kreatif yang bakal teman-teman temui gitu loh, karena punya tujuan yang besar juga. Gitu. Oh iya. Nah itu tadi pesan dari Bapak Arif Wibisono, jangan lupa untuk diimplementasikan kepada Akses Warrior semuanya. Terima kasih buat kalian semua yang udah menyaksikan dan menonton video ini. Jangan lupa buat di like, di komen, dan di subscribe ya. Dan jangan lupa diaktifkan loncengnya biar kalau kita upload video baru tuh langsung ada notifikasinya. Terima kasih juga kepada Bapak Arif Wibisono udah datang ke sini, udah mau bikin video juga. Bye bye.